Fajar belum sepenuhnya membuka mata ketika pasar Keramat Jati sudah berdenyut seperti jantung yang dipaksa terus berdetak. Lampu-lampu redup menggantung di lorong sempit, memantulkan cahaya kuning pucat ke genangan air bekas hujan semalam. Bau tanah basah bercampur amis ikan dan keringat manusia, membentuk aroma khas yang hanya dimiliki pasar tua ini. Disinilah hidup ribuan orang bergantung, dari kuli angkut hingga pedagang kecil yang berharap hari ini dagangannya laku. Teriakan tawar-menawar bersahut-sahutan, diselingi suara roda gerobak yang berdecit dan langkah kaki yang tergesa. Pasar ini tak pernah benar-benar tidur, ia hanya berganti ritme, dari hiruk siang ke sunyi tegang malam. Namun di balik kesibukan itu, ada ketakutan yang merayap diam-diam. Ketakutan yang tak tertulis, tapi dipahami semua orang, di pasar ini, bukan hanya harga barang yang harus dibayar, melainkan juga harga rasa aman. Para pedagang hidup rukun satu sama lain. Mereka saling membantu saat lapak ambruk, saling menjaga ketika ada pencuri kecil, dan berbagi nasi bungkus di kala dagangan sepi. Pasar Keramat Jati adalah keluarga besar yang keras namun hangat. Sayangnya, kehangatan itu sering diperas oleh tangan-tangan kasar yang mengaku sebagai penguasa. Mereka datang bukan untuk membeli, melainkan menagih. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar tinggi, beberapa pria bertubuh besar berjalan menyusuri lorong-lorong pasar. Tatapan mereka dingin, langkahnya angkuh. Pedagang yang melihat langsung menunduk, tangan gemetar merogoh kantong, menyerahkan lembaran uang yang seharusnya bisa membeli beras untuk anak-anak mereka. Tidak ada perlawanan, tidak ada teriakan, hanya diam yang panjang dan pahit. Di salah satu sudut pasar, seorang pemuda berdiri mengatur kendaraan yang keluar masuk. Seragamnya lusuh, peluit kecil tergantung di lehernya. Namanya Depran. Ia bukan siapa-siapa, hanya juru parkir yang hidup dari recehan. Namun caranya bekerja berbeda. Ia tersenyum pada pengunjung, membantu pedagang tua mengangkat karung, dan seringkali menolak uang tambahan dengan alasan sederhana, buat makan anak di rumah saja, Bu. Depran mengenal pasar ini seperti mengenal garis-garis di telapak tangannya sendiri. Ia tahu pedagang mana yang sedang kesusahan, siapa yang sakit, dan siapa yang sering diperas paling kejam. Setiap kali melihat para preman berlalu dengan tawa mengejek, dadanya terasa sesak. Namun ia memilih diam. Di pasar ini, keberanian sering berujung kematian. Suatu pagi, ketika matahari mulai menembus celah atap seng, Depran menyaksikan seorang pedagang sayur tua menyerahkan setoran dengan tangan gemetar. Uang itu jatuh ke tanah, tercecer di lumpur. Salah satu preman tertawa keras, menendang uang itu kembali ke arah si pedagang. Tawa itu menggema, menamparkan harga diri semua orang yang melihat. Depran mengepalkan tangan, kukunya menancap ke telapak, menahan sesuatu yang mendidih di dalam dadanya. Pasar Keramat Jati tetap ramai, seolah tak terjadi apa-apa. Orang-orang kembali berjualan, pembeli kembali menawar, dan roda kehidupan terus berputar. Namun di balik keramaian itu, sebuah api kecil telah menyala di hati seorang juru parkir bernama Depran. Api yang kelak akan membakar ketakutan, kekuasaan, dan darah, mengubah pasar ini selamanya. Pagi di pasar Keramat Jati kembali menggeliat, namun api kecil di dada Depran belum juga padam. Ia berdiri di tempat biasa, mengatur kendaraan sambil sesekali melirik ke lorong-lorong sempit tempat para pedagang membuka lapak. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan kegelisahan yang tak biasa. Setiap klakson dan derit rem seakan menjadi pengingat bahwa hidup di pasar ini berjalan di atas garis tipis antara harapan dan ketakutan. Depran bukan juru parkir yang hanya meniup peluit lalu menadahkan tangan. Ia sering terlihat, membantu pedagang buah menurunkan karung dari mobil bak terbuka, mengangkat peti ikan yang beratnya melebihi tubuhnya sendiri, atau sekadar menjaga lapak ketika pemiliknya harus salat. Tangannya kasar, penuh luka lama, namun gerakannya lembut ketika menolong orang lain. Para pedagang mengenalnya sebagai pemuda yang selalu ada tanpa banyak bicara. Beberapa pedagang perempuan sering memberinya sarapan seadanya, segenggam nasi, sepotong tempe, atau teh panas dalam gelas plastik. Depran selalu menerima dengan senyum malu-malu, seolah bantuan itu terlalu besar untuk dirinya. Baginya, pasar bukan hanya tempat mencari uang, melainkan rumah kedua. Ia tumbuh bersama kerasnya lantai pasar, belajar dewasa di antara teriakan dan air mata orang-orang kecil. Namun hari itu, suasana terasa berbeda. Bisik-bisik beredar di antara pedagang. Ada yang mengeluh setoran naik, ada yang lapaknya diancam akan digusur jika terlambat membayar. Depran mendengar semuanya, meski tak satu pun ditujukan langsung padanya.
Setiap keluhan seperti paku yang dipalu pelan-pelan ke dalam kepalanya, semakin dalam, semakin menyakitkan. Siang menjelang ketika Depran melihat seorang pedagang ayam menangis tertahan di balik lapaknya. Dagangannya sepi, sementara setoran harus tetap dibayar penuh. Salah satu anak buah Tarjo berdiri tak jauh, menatap dengan senyum mengejek. Depran menghampiri, berpura-pura membantu merapikan kandang, lalu menyelipkan beberapa lembar uang hasil parkirnya. "Buat nutup hari ini, Pak," bisiknya pelan. Pedagang itu menatapnya lama, matanya basah oleh rasa haru dan putus asa. Tindakan kecil itu tak luput dari perhatian. Dari kejauhan, sepasang mata tajam mengawasi. Salah satu preman mendekat, bahunya sengaja menyenggol Depran. "Sok pahlawan, iya," katanya sinis. Depran hanya tersenyum tipis, menunduk sejenak, lalu kembali meniup peluitnya. Ia tahu, satu kata saja bisa menjadi awal petaka. Meski demikian, Depran merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Ketakutan yang dulu menahan langkahnya kini bercampur dengan kemarahan yang sulit dikendalikan. Ia mulai menyadari bahwa diam tak lagi cukup. Setiap bantuan kecil yang ia berikan terasa seperti perlawanan sunyi terhadap kekuasaan yang menindas pasar ini. Sore itu, ketika matahari condong ke barat dan bayangan atap seng memanjang di lantai pasar, Depran berdiri memandangi keramaian yang tak pernah berhenti. Di balik wajah sederhananya, tersimpan tekad yang mulai mengeras. Ia belum tahu bagaimana caranya, belum tahu kapan waktunya, namun satu hal mulai jelas di benaknya, pasar Keramat Jati tak akan selamanya dikuasai oleh rasa takut, dan dirinya tak akan selamanya hanya menjadi penonton. Menjelang sore, suasana pasar Keramat Jati tiba-tiba berubah kaku, seperti ada bayangan besar yang menelan cahaya. Bisik-bisik berhenti, tawa menghilang, dan langkah para pedagang menjadi lebih cepat dari biasanya. Dari ujung lorong utama, beberapa pria bertubuh kekar berjalan beriringan, membuka jalan dengan tatapan tajam. Di tengah mereka, seorang pria parubaya melangkah santai, tangannya dimasukkan ke saku jaket kulit hitam yang sudah pudar dimakan usia. Pria itu adalah Tarjo. Namanya tak pernah disebut dengan suara keras, namun gaungnya terasa di setiap sudut pasar. Rambutnya mulai memutih, wajahnya penuh gurat, namun sorot matanya tajam dan dingin, seperti pisau yang sudah kenyang mencicipi darah. Ia tak perlu berteriak untuk ditakuti. Kehadirannya saja sudah cukup membuat jantung orang-orang berdegup tak beraturan. Tarjo berhenti di sebuah lapak sembako yang tampak sepi. Pedagangnya, seorang pria kurus dengan mata cekung, berdiri gemetar di balik tumpukan karung beras. Tanpa banyak kata, Tarjo mengulurkan tangan. Pedagang itu tergagap, menjelaskan bahwa dagangan belum laku, bahwa anaknya sedang sakit, bahwa ia butuh waktu. Tarjo tersenyum tipis, senyum yang lebih menakutkan daripada amarah. Satu anggukan kecil dari Tarjo sudah cukup. Dua anak buahnya langsung bergerak, membalik karung beras hingga isinya tumpah ke lantai pasar. Beras putih bercampur kotoran dan air, tak lagi layak dijual. Tangisan tertahan pecah dari si pedagang, namun Tarjo hanya menepuk bahunya pelan. "Pasar ini perlu disiplin," katanya datar, lalu melangkah pergi seolah tak terjadi apa-apa. Depran menyaksikan semuanya dari kejauhan. Dadanya terasa panas, napasnya berat. Inilah wajah nyata kekuasaan yang selama ini hanya ia dengar dari cerita. Tarjo bukan sekadar preman, ia adalah hukum itu sendiri di pasar Keramat Jati. Setiap langkahnya meninggalkan luka, dan setiap keputusannya memakan korban. Saat Tarjo dan rombongannya melewati area parkir, langkah mereka melambat. Tarjo menoleh, matanya bertemu dengan mata Depran untuk sesaat. Tatapan itu singkat, namun cukup untuk membuat udara di antara mereka terasa menekan. Tarjo mengamati Depran dari ujung kepala hingga kaki, seolah menimbang sesuatu, lalu menyunggingkan senyum samar sebelum melanjutkan langkahnya. Depran menunduk, meniup peluitnya, berpura-pura sibuk. Namun dalam hatinya, terjadi gempa kecil. Tatapan Tarjo bukan tatapan orang biasa. Itu tatapan pemburu yang baru saja menemukan sesuatu yang menarik. Depran sadar, mulai hari itu, dirinya telah masuk dalam lingkaran perhatian sang raja pasar. Malam mulai turun, menutup pasar Keramat Jati dengan cahaya lampu-lampu temaram. Para pedagang menutup lapak dengan hati berat, sementara nama Tarjo kembali menjadi doa dan kutukan yang diucapkan dalam diam. Di sudut parkiran, Depran duduk sendirian, menatap lantai yang masih dipenuhi beras tumpah. Ia tahu, selama Tarjo berkuasa, pasar ini tak akan pernah benar-benar damai. Dan untuk pertama kalinya,
Ia bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan semua ini harus dibiarkan. Pagi berikutnya, pasar Kramat Jati terasa lebih sunyi dari biasanya, meski jumlah orang tetap sama. Wajah-wajah pedagang tampak tegang, senyum dipaksakan, dan langkah mereka serba hati-hati. Peristiwa kemarin masih menggantung di udara, seperti bau busuk yang tak bisa diusir. Tumpahan beras di lorong sembako telah dibersihkan, namun bekasnya tetap tinggal di ingatan semua orang. Depran kembali ke pos parkirnya dengan perasaan berat. Tatapan Tarjo semalam masih terbayang jelas, menusuk pikirannya tanpa ampun. Ia mencoba fokus bekerja, mengatur kendaraan, membantu pembeli mencari tempat parkir, namun matanya terus menangkap potongan-potongan penderitaan di sekelilingnya. Seorang ibu pedagang sayur menghitung uang dengan tangan gemetar, sementara di kejauhan dua preman berdiri menunggu seperti burung pemangsa. Ketika waktu setoran tiba, lorong-lorong pasar berubah menjadi jalur eksekusi yang sunyi. Para pedagang satu persatu menyerahkan uang, beberapa dengan kepala tertunduk, beberapa dengan mata berkaca-kaca. Ada yang harus berutang demi memenuhi permintaan, ada pula yang menyerahkan uang belanja hari ini, pasrah jika esok anak-anaknya tak makan. Setiap lembar uang berpindah tangan, ada air mata yang ikut jatuh. Di salah satu sudut pasar, seorang janda tua penjual rempah terlambat membayar. Suaranya lirih memohon kelonggaran, alasan demi alasan keluar dengan terbata. Anak buah Tarjo tak sabar, mendorong meja lapaknya hingga botol-botol rempah pecah berserakan. Bau cengkeh dan kayu manis bercampur dengan tangis yang tertahan. Tak satu pun pedagang berani menolong. Depran melihat kejadian itu dari kejauhan. Kakinya terasa berat, namun hatinya berteriak. Ia melangkah mendekat, membantu janda tua itu mengumpulkan botol yang masih utuh, sementara para preman menatap dengan wajah tak senang. "Jangan ikut campur," salah satu dari mereka menggeram. Depran mengangguk pelan, menahan amarah yang berdesakan di dadanya. Setelah para preman pergi, janda itu menggenggam tangan Depran dengan erat. Matanya merah, suaranya bergetar saat mengucap terima kasih. Depran hanya tersenyum, meski senyum itu terasa pahit. Ia sadar, bantuan kecilnya tak akan menghentikan penderitaan ini. Setiap hari, selalu ada korban baru, dan pasar ini terus diperas hingga kering. Menjelang siang, kabar menyebar cepat. Setoran akan dinaikkan minggu depan. Para pedagang mulai berbisik panik, menghitung ulang harapan yang kian menipis. Depran mendengar semua itu seperti mendengar vonis perlahan. Rasa sesak di dadanya berubah menjadi kemarahan yang sulit dikendalikan, seolah ada sesuatu yang mendesak untuk meledak. Sore itu, Depran berdiri memandangi matahari yang tenggelam di balik atap-atap seng pasar. Cahaya jingga memantul di genangan air, terlihat indah sekaligus menyedihkan. Ia tahu, air mata dan darah telah menjadi bagian dari setoran di pasar Kramat Jati. Dan di dalam dirinya, sebuah keputusan mulai tumbuh, keputusan yang akan menyeretnya ke jalan tanpa kembali. Malam turun perlahan di pasar Kramat Jati, menyisakan lorong-lorong gelap yang hanya diterangi lampu bohlam redup. Suara siang yang riuh telah berganti dengan denting besi penutup kios dan langkah kaki yang tergesa. Namun bagi Depran, malam justru menjadi waktu paling bising, karena pikirannya tak pernah benar-benar diam. Setiap kejadian siang tadi berputar ulang di kepalanya, seperti luka yang terus digaruk tanpa sempat sembuh. Ia duduk di tepi trotoar parkiran, memandangi tangannya sendiri. Tangan yang selama ini hanya dipakai untuk meniup peluit dan membantu orang lain, kini terasa asing. Di telapak tangannya, urat-urat menegang, seolah menyimpan kekuatan yang selama ini ia tekan. Depran menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, namun bayangan janda tua, beras tumpah, dan tatapan puas para preman kembali menghantam perasaannya. Di kejauhan, beberapa pedagang masih merapikan lapak. Mereka berbincang lirih, membahas kenaikan setoran dengan nada putus asa. Ada yang berencana menjual perhiasan terakhir, ada yang berniat meminjam uang dengan bunga mencekik. Depran mendengarnya tanpa sengaja, dan setiap kata terasa seperti cambukan. Pasar ini perlahan membunuh orang-orang baik, dan semua orang tahu, namun tak ada yang berani melawan. Depran pernah mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini bukan urusannya. Ia hanyalah juru parkir, bukan pahlawan. Ia tak punya kuasa, tak punya uang, apalagi perlindungan. Namun semakin ia mengulang alasan itu, semakin hatinya menolak. Ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut, rasa muak melihat ketidakadilan yang dibiarkan tumbuh subur. Kenangan masa kecilnya muncul tanpa diundang. Ia teringat wajah ayahnya yang pulang dengan tubuh lebam,
korban pemerasan di tempat kerja. Ayahnya memilih diam demi keselamatan keluarga, hingga akhirnya sakit dan pergi terlalu cepat. Kenangan itu menghantam Depran dengan keras. Ia sadar, diam adalah warisan luka yang tak pernah sembuh. Di tengah lamunan, suara tawa keras terdengar dari ujung pasar. Beberapa anak buah Tarjo berkumpul, minum dan bercanda, seolah penderitaan orang lain adalah hiburan. Depran menatap mereka dari kejauhan, dadanya bergemuruh. Ia membayangkan sejenak bagaimana rasanya jika tawa itu berhenti, jika kekuasaan itu runtuh. Bayangan itu menakutkan sekaligus menenangkan. Hujan rintik mulai turun, membasahi aspal dan lantai pasar. Depran tetap duduk, membiarkan air hujan menyatu dengan keringat dan amarahnya. Setiap tetes terasa seperti sumpah bisu. Ia tahu, menahan diri lebih lama hanya akan menghancurkannya dari dalam. Ketika malam semakin larut dan pasar nyaris kosong, Depran berdiri. Ia menatap lorong-lorong gelap yang selama ini menjadi saksi ketidakadilan. Dalam hatinya, amarah yang dipendam berubah menjadi tekad yang dingin. Ia belum bergerak, belum bertindak, namun satu hal pasti, jika tak ada yang menghentikan Tarjo dan para preman, maka pasar ini akan terus berdarah. Dan Depran tak ingin lagi menjadi penonton. Pagi itu pasar Kramat Jati terasa lebih dingin, meski matahari sudah naik setinggi tiang listrik. Depran melangkah ke area parkir dengan perasaan tak menentu, seolah ada firasat buruk yang menggantung sejak subuh. Suara pasar tetap ramai, namun baginya terdengar sumbang. Setiap teriakan pedagang seperti jeritan yang tertahan, setiap langkah kaki seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak terelakkan. Di lorong sayur, kerumunan kecil mulai terbentuk. Beberapa pedagang berdiri kaku, wajah mereka pucat, mata tak berani menatap lurus. Depran mendekat perlahan, dadanya berdegup semakin cepat. Di tengah lorong itu, seorang pedagang sayur langganannya tergeletak di lantai, tubuhnya meringkuk, tangan memeluk perut yang berlumuran darah. Sayur mayur berserakan, tercampur cairan merah yang merembes di sela-sela ubin pasar. Anak buah Tarjo berdiri tak jauh dari situ, wajah mereka datar, seolah yang terjadi hanyalah urusan sepele. Pedagang itu dituduh kurang setor. Tak ada kesempatan menjelaskan, tak ada belas kasihan. Pukulan datang bertubi-tubi hingga tubuh renta itu tak lagi mampu melawan. Ketika darah mulai mengalir, barulah mereka berhenti, bukan karena kasihan, melainkan karena takut orang itu mati di tempat. Depran berlutut di samping korban, tangannya gemetar saat mencoba menghentikan pendarahan. Pedagang itu membuka mata dengan susah payah, menatap Depran dengan pandangan kosong. Bibirnya bergerak, namun suara yang keluar nyaris tak terdengar. "Maaf, aku tak punya lagi," katanya lirih, seolah masih merasa bersalah meski tubuhnya nyaris hancur. Amarah Depran meledak tanpa suara. Dunia seakan menyempit, hanya menyisakan lorong sempit, darah di lantai, dan tawa kecil salah satu preman yang memalingkan wajah. Depran menoleh tajam, tatapannya berubah gelap. Untuk sesaat, ia hampir berdiri dan menerjang. Namun tangan seorang pedagang lain menahan lengannya, menggeleng pelan, memohon agar ia tak ikut binasa. Ambulans datang terlambat, seperti biasa. Pedagang itu diangkat dengan tubuh lemah, meninggalkan jejak darah yang panjang di lorong sayur. Pasar kembali bergerak, seolah tak terjadi apa-apa. Lapak-lapak dibuka kembali, pembeli berlalu lalang, namun rasa takut kini berubah menjadi teror yang nyata. Semua orang tahu, hari ini ada yang hampir mati. Besok, mungkin giliran siapa saja. Depran berdiri mematung, menatap lantai yang masih basah. Darah itu terasa seperti noda di jiwanya sendiri. Ia menyadari, garis telah terlewati. Ini bukan lagi soal setoran atau ancaman kosong. Ini soal nyawa manusia yang diinjak-injak tanpa rasa bersalah. Sesuatu di dalam dirinya runtuh, digantikan oleh kemarahan yang dingin dan tajam. Saat sore menjelang, kabar tentang kejadian itu menyebar cepat. Nama Tarjo kembali disebut dengan bisik penuh ketakutan. Depran meninggalkan pasar lebih awal hari itu, langkahnya berat namun pasti. Di balik wajahnya yang tenang, keputusan yang selama ini hanya samar kini mengeras. Darah di lorong sayur telah menjadi saksi, bahwa diam bukan lagi pilihan, dan bahwa balasan suatu hari nanti akan datang. Hari-hari setelah kejadian di lorong sayur terasa berjalan pincang. Pasar Kramat Jati tetap ramai, namun denyutnya tak lagi sama. Orang-orang berbicara lebih pelan, saling menatap dengan kecurigaan, seolah dinding dan tumpukan sayur pun bisa menjadi telinga bagi kekuasaan Tarjo.
Depran kembali bekerja seperti biasa, namun kini setiap langkahnya terasa diawasi. Ia tahu, darah yang tumpah kemarin bukan hanya mengguncang pedagang, tapi juga menarik perhatian sang raja pasar. Menjelang siang, sebuah mobil hitam berhenti tak jauh dari area parkir. Depran mengenali mobil itu tanpa perlu melihat pengemudinya. Udara seketika terasa berat. Dari dalam mobil, Tarjo turun dengan langkah tenang, diikuti dua anak buahnya. Wajahnya datar, nyaris ramah, namun mata itu, mata yang sama seperti kemarin, kini menatap Depran lebih lama, lebih dalam, seolah sedang membedah isi kepalanya. Tarjo berjalan mendekat, berhenti tepat di depan Depran. Suasana di sekitar mereka membeku. Klakson yang tadi bersahutan mendadak senyap, dan beberapa pedagang pura-pura sibuk sambil mencuri pandang. Tarjo menyalakan rokoknya pelan, menghembuskan asap tepat ke wajah Depran. "Kamu dikenal baik di sini," katanya dengan suara rendah namun jelas. "Terlalu baik untuk ukuran pasar seperti ini." Depran menunduk hormat, berusaha menahan gejolak di dadanya. Tarjo melanjutkan, nadanya masih tenang namun syarat ancaman. Ia menyebut nama pedagang yang kemarin hampir mati, menyebut lorong sayur, dan menyebut kata, ikut campur, dengan penekanan yang membuat tulang belakang Depran merinding. "Urus parkirmu saja," ucap Tarjo pelan, "kalau kamu masih ingin berdiri di sini besok." Ancaman itu tak diucapkan dengan teriakan atau makian. Justru ketenangannya yang membuat kata-kata itu lebih menakutkan. Tarjo menepuk bahu Depran seolah seorang paman yang sedang menasihati keponakan. Tepukan itu ringan, namun terasa seperti beban bertonton. Lalu, tanpa menunggu jawaban, Tarjo berbalik dan pergi, meninggalkan keheningan yang panjang. Setelah Tarjo pergi, suara pasar perlahan kembali, namun tatapan orang-orang tertuju pada Depran. Ada rasa kasihan, ada pula ketakutan. Beberapa pedagang mendekat, berbisik agar Depran lebih berhati-hati, agar ia tak menjadi korban berikutnya. Depran hanya mengangguk, tersenyum tipis, seolah peringatan itu tak berarti apa-apa. Namun di dalam dirinya, badai sedang mengamuk. Ancaman Tarjo bukan sekadar peringatan, melainkan pengakuan. Pengakuan bahwa keberadaannya mulai dianggap masalah. Depran sadar, sejak hari itu, ia tak lagi berada di zona aman. Setiap langkahnya bisa menjadi langkah terakhir, setiap malam bisa menjadi malam tanpa pagi. Sore hari, saat matahari condong dan bayangan pasar memanjang, Depran berdiri sendirian di area parkir. Ia menatap tempat Tarjo tadi berdiri, lalu mengalihkan pandang ke lorong-lorong pasar yang penuh luka. Ancaman itu seharusnya membuatnya gentar, namun yang ia rasakan justru sebaliknya. Ketakutan yang dulu mengikat kakinya kini berubah menjadi kemantapan yang dingin. Jika Tarjo sudah turun tangan sendiri, berarti waktu terus berjalan menuju satu titik yang tak bisa dihindari. Malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Pasar Kramat Jati perlahan sepi, menyisakan lorong-lorong gelap yang basah oleh sisa aktivitas siang. Depran masih duduk di pos parkirnya meski jam kerja telah usai. Peluit tergantung diam di lehernya, tak lagi ditiup. Peringatan Tarjo siang tadi terus terngiang, seperti suara yang diputar berulang tanpa henti di kepalanya. Langit mendung menutup bintang, dan angin malam membawa bau sampah serta sisa sayuran busuk. Depran berjalan menyusuri lorong pasar yang hampir kosong, langkahnya bergema di antara kios-kios tertutup. Di tempat inilah ia menghabiskan sebagian besar hidupnya, tertawa, bekerja, menolong, dan kini, mempertanyakan segalanya. Pasar yang dulu ia anggap rumah, perlahan berubah menjadi penjara tanpa jeruji. Ia berhenti di lorong sayur, tepat di tempat darah kemarin mengering di sela ubin. Meski sudah dibersihkan, noda samar masih terlihat jika diperhatikan. Depran berjongkok, menyentuh lantai dingin itu dengan ujung jarinya. Dadanya terasa sesak. Darah itu bukan hanya milik pedagang yang hampir mati, itu adalah darah ketakutan semua orang di pasar ini, termasuk dirinya sendiri. Kenangan kembali menghantamnya, wajah ayahnya, suara ibunya yang menangis diam-diam, dan hari ketika ia bersumpah tak ingin hidup seperti mereka, hidup dalam tunduk dan takut. Namun kenyataan menyeretnya kembali ke titik yang sama. Bedanya, kini ia sendirian, dewasa, dan harus memilih, terus menunduk atau berdiri dengan segala risiko. Langkah kaki mendekat dari kejauhan membuat Depran waspada. Namun yang muncul hanyalah seorang pedagang tua yang sedang mengunci kiosnya. Mereka saling bertatapan sejenak. Tak ada kata, tapi ada pemahaman yang dalam. Pedagang itu mengangguk pelan, seolah berkata, "Kami tahu kamu melihat,
kami tahu kamu peduli." Isyarat kecil itu menghantam Depran lebih keras daripada ancaman Tarjo. Depran melanjutkan langkahnya hingga keluar pasar. Di luar, jalanan basah memantulkan cahaya lampu kendaraan yang melintas cepat, seakan dunia luar tak peduli pada neraka kecil yang terjadi di balik tembok pasar. Ia duduk di pinggir trotoar, memejamkan mata, dan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia membayangkan hidup tanpa pasar, atau pasar tanpa Tarjo. Malam semakin larut, dan Depran akhirnya berdiri. Wajahnya tampak tenang, namun ada perubahan halus di sorot matanya. Keraguan yang selama ini mengikatnya mulai retak. Ia sadar, tak ada jalan aman bagi orang yang sudah diberi peringatan oleh Raja Preman. Diam berarti menunggu giliran, bergerak berarti melawan takdir. Ketika ia melangkah pergi meninggalkan pasar Keramat Jati malam itu, langkahnya terasa berbeda. Lebih berat, namun juga lebih pasti. Malam panjang itu tak memberinya jawaban, tapi memberinya keberanian untuk berhenti bersembunyi dari pertanyaan terpenting dalam hidupnya. Dan jauh di dalam hatinya, Depran tahu, sesuatu sedang disiapkan oleh takdir, dan ia tak akan bisa lagi berpura-pura menjadi orang biasa. Pagi itu Depran tak langsung menuju pasar Keramat Jati. Ia berjalan ke arah yang berlawanan, menyusuri gang-gang sempit yang jarang dilewati orang pasar. Langkahnya mantap, seolah sudah dihafal oleh ingatannya sendiri. Wajahnya tenang, namun di balik ketenangan itu ada keputusan yang telah matang semalaman. Ancaman Tarjo dan darah di lorong sayur telah membuka pintu yang lama terkunci dalam dirinya. Ia berhenti di sebuah rumah tua yang hampir runtuh, tersembunyi di balik tembok kusam dan tanaman liar. Rumah itu kosong, ditinggalkan sejak bertahun-tahun lalu. Depran membuka pintu kayu yang berderit panjang, aroma debu dan kenangan langsung menyergap. Inilah tempat ia tumbuh, tempat ayahnya dulu mengajarinya bertahan hidup di dunia yang tak pernah adil. Di sudut rumah, Depran membuka peti kayu tua yang selama ini tak pernah ia sentuh. Tangannya bergetar saat mengangkat isinya, sebuah besi panjang berkarat, sarung tangan kulit yang mulai retak, dan potongan kain hitam. Benda-benda itu bukan sekadar barang, itu adalah sisa masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Masa ketika kekerasan menjadi bahasa sehari-hari, sebelum ia memilih jalan hidup yang lebih tenang. Kenangan menghantam tanpa ampun, malam-malam latihan keras, tubuh lebam, dan pelajaran tentang bertarung bukan untuk menang, tapi untuk bertahan. Ayahnya selalu berkata, kekuatan sejati bukan pada otot, melainkan pada keberanian memilih kapan harus berdiri. Depran dulu menolak ajaran itu, menganggapnya warisan kelam. Kini, kata-kata itu kembali dengan makna yang menyakitkan. Depran duduk lama di lantai rumah tua itu, menatap benda-benda di depannya. Ada ketakutan, ada penyesalan, namun juga ada kejelasan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tak sedang menyiapkan balas dendam buta. Ia sedang mempersiapkan dirinya untuk sebuah akhir, entah akhir bagi Tarjo, atau akhir bagi dirinya sendiri. Menjelang siang, Depran kembali ke pasar. Ia bekerja seperti biasa, meniup peluit, membantu kendaraan keluar masuk. Namun orang-orang yang mengenalnya merasakan perubahan. Tatapannya lebih tajam, gerakannya lebih waspada. Seolah ia bukan lagi juru parkir yang sama, melainkan seseorang yang sedang menunggu waktu. Sore hari, kabar kecil beredar. Salah satu anak buah Tarjo ditemukan babak belur di luar area pasar, tanpa barang dan tanpa suara. Tak ada yang tahu siapa pelakunya. Depran mendengar kabar itu dengan wajah datar, namun di dalam dadanya ada denyut yang berbeda. Ini bukan rencana besar, ini hanya peringatan awal dari sesuatu yang akan datang. Malam kembali turun di pasar Keramat Jati. Lampu-lampu menyala, bayangan memanjang, dan ketegangan terasa semakin tebal. Depran berdiri di pos parkir, menatap lorong-lorong pasar yang pernah ia anggap rumah. Senjata dari masa lalunya bukan hanya besi di tangannya, melainkan keberanian yang akhirnya ia akui. Dan sejak hari itu, roda nasib mulai berputar ke arah yang tak bisa dihentikan. Kabar tentang anak buah Tarjo yang ditemukan babak belur menyebar cepat, berlari lebih kencang daripada langkah orang-orang di pasar Keramat Jati. Bisik-bisik tumbuh seperti jamur di musim hujan. Para pedagang saling bertukar pandang, antara takut dan berharap. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada cerita yang tak sepenuhnya membuat mereka menunduk. Ada sesuatu yang bergerak di balik bayang-bayang, dan itu bukan milik Tarjo. Depran tetap menjalani harinya seperti biasa. Ia meniup peluit, mengatur kendaraan, tersenyum seperlunya.
Namun setiap sudut pasar kini terasa berbeda. Ia memperhatikan jalur-jalur sempit, pintu-pintu belakang kios, dan titik-titik gelap yang jarang dilewati. Pasar yang dulu hanya ia kenal sebagai tempat bekerja, kini terbuka sebagai medan yang ia pahami dengan insting lama yang bangkit kembali. Menjelang malam, hujan turun deras, membuat pasar cepat lengang. Lampu-lampu memantul di genangan air, menciptakan bayangan panjang yang menipu mata. Depran meninggalkan pos parkirnya lebih awal, berjalan tanpa tujuan jelas bagi siapapun yang melihat. Namun langkahnya terarah, mengikuti suara langkah lain yang tergesa di kejauhan. Salah satu anak buah Tarjo yang dikenal paling kejam, pulang sendirian dengan wajah penuh percaya diri. Lorong belakang pasar menjadi saksi bisu. Di sana, bau sampah dan air kotor bercampur dengan sunyi yang menyesakkan. Preman itu berhenti sejenak untuk menyalakan rokok, tak menyadari bahwa ia tak lagi sendirian. Dari balik bayangan, Depran muncul tanpa suara. Tatapan mereka bertemu sepersekian detik, cukup lama untuk menyadari bahwa malam ini berbeda. Perkelahian berlangsung cepat dan brutal. Tak ada teriakan, tak ada kata-kata heroik. Hanya napas terengah, suara pukulan daging bertemu besi, dan tubuh yang terhuyung di ruang sempit. Preman itu mencoba melawan, namun hujan membuat langkahnya licin, dan Depran bergerak dengan ketepatan yang dingin. Setiap gerakan seolah menghapus ragu yang selama ini mengekangnya. Ketika semuanya berakhir, tubuh itu tergeletak tak bergerak, darah bercampur air hujan mengalir ke selokan kecil. Depran berdiri terdiam beberapa saat, dadanya naik turun, tangannya gemetar bukan karena takut, melainkan karena sadar akan apa yang baru saja ia lakukan. Ini bukan lagi niat, ini kenyataan yang tak bisa ditarik kembali. Ia meninggalkan lorong itu tanpa menoleh. Hujan menyamarkan langkahnya, membersihkan jejak, seolah pasar sendiri ikut bersekongkol. Di kejauhan, sirene samar terdengar, entah nyata atau hanya gema di kepalanya. Depran menyatu kembali dengan gelap, kembali menjadi bayangan di antara bayangan. Keesokan paginya, pasar Kramat Jati gempar. Seorang preman ditemukan tewas di lorong belakang. Nama Tarjo disebut-sebut dengan nada berbeda, bukan hanya takut, tapi juga gelisah. Depran berdiri di pos parkir, meniup peluit seperti biasa. Namun di balik wajah tenangnya, ia tahu satu hal pasti, garis telah dilangkahi. Preman pertama telah tumbang, dan perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kematian satu anak buah Tarjo mengguncang pasar Kramat Jati seperti gempa yang tertahan. Pagi itu, suasana pasar berubah tegang, seolah setiap orang menahan napas. Para pedagang membuka lapak dengan tangan gemetar, mata mereka waspada ke segala arah. Tak ada lagi tawa ringan, tak ada obrolan panjang. Semua tahu, darah pertama telah jatuh, dan Tarjo tak akan membiarkannya berlalu tanpa balasan. Tarjo muncul lebih cepat dari biasanya. Wajahnya keras, rahangnya mengatup rapat, dan matanya menyapu pasar seperti pisau yang mencari urat nadi. Ia tak berteriak, tak mengamuk di depan umum. Justru ketenangannya itulah yang membuat semua orang semakin takut. Ia memanggil anak buahnya, berbisik singkat namun tegas. Perintah berburu dilepaskan, dan nama Depran mulai berputar di antara mereka, meski belum diucapkan lantang. Depran merasakan perubahan itu sejak langkah pertama ia memasuki pasar. Tatapan para preman tak lagi sekadar mengintimidasi, melainkan mengukur jarak dan kesempatan. Ia tetap bekerja, tetap meniup peluit, tetap membantu orang-orang seperti biasa. Namun setiap gerakannya kini penuh perhitungan. Ia tahu, sejak malam hujan itu, dirinya telah menjadi sasaran. Siang hari, dua anak buah Tarjo mencoba memancingnya. Mereka membuat keributan kecil di area parkir, sengaja menabrakkan motor dan menyalahkan Depran. Suara tinggi, kata-kata kasar, semua diarahkan untuk memancing emosi. Depran menahan diri, menunduk, meminta maaf, meski jelas ia tak bersalah. Di balik sikap tunduk itu, pikirannya bekerja cepat, mencatat wajah, kebiasaan, dan rute mereka. Sore menjelang, pasar semakin sesak. Tarjo sengaja membiarkan suasana tegang itu tumbuh. Ia ingin melihat siapa yang berani bergerak, siapa yang gelisah. Depran menyadari, ini bukan lagi soal satu lawan satu. Ini adalah permainan sabar dan jebakan. Kesalahan kecil saja bisa mengakhiri segalanya. Menjelang malam, pengejaran dimulai. Seorang anak buah Tarjo mengikuti Depran dari kejauhan ketika ia meninggalkan pasar. Bayangan berpindah dari satu gang ke gang lain,
langkah-langkah dipercepat, napas ditahan. Depran tak langsung bereaksi. Ia membiarkan dirinya diikuti, memilih tempat dan waktu dengan dingin, seperti yang pernah diajarkan ayahnya dulu. Di sebuah persimpangan gelap, Depran menghilang sejenak, lalu muncul dari arah yang tak terduga. Anak buah itu terkejut, dan dalam kekacauan singkat, ia jatuh tersungkur. Depran tak membunuhnya, ia hanya meninggalkan pesan, luka, ketakutan, dan kenyataan bahwa perburuan ini tak akan semudah yang mereka kira. Malam itu, Tarjo menerima laporan demi laporan. Amarahnya mendidih, namun di baliknya tumbuh sesuatu yang lebih berbahaya, kesadaran bahwa lawannya bukan orang sembarangan. Pasar Kramat Jati kini menjadi medan perang tanpa garis depan yang jelas. Dan di tengah perburuan yang semakin liar itu, Depran melangkah semakin jauh, sadar bahwa jalan kembali telah tertutup rapat. Hari itu Pasar Kramat Jati bangun dengan firasat buruk. Langit kelabu menggantung rendah, seolah menekan atap-atap seng yang berderit tertiup angin. Depran melangkah masuk pasar dengan langkah tenang, namun napasnya terukur. Ia tahu, perburuan telah berubah arah. Bukan lagi bayangan yang mengikuti, melainkan jaring yang mulai ditarik dari segala sisi. Sejak pagi, anak buah Tarjo menyebar. Mereka tak lagi bersembunyi. Beberapa berdiri di ujung lorong, yang lain duduk di atas motor dengan mesin menyala. Para pedagang membaca tanda itu dan memilih diam. Lapak dibuka setengah hati, doa dilafalkan tanpa suara. Pasar yang biasanya riuh kini terasa seperti panggung sebelum tirai tragedi dibuka. Keributan pertama pecah di lorong ikan. Sebuah dorongan berubah menjadi pukulan, dan pukulan menjelma kekacauan. Depran berada di sana, bukan sebagai pemicu, melainkan sasaran. Ia disergap dari dua arah, dipaksa mundur ke ruang sempit yang licin oleh air dan sisik. Tubuhnya terhuyung, namun refleks lama mengambil alih. Ia bergerak cepat, memutus jarak, menangkis, lalu menghilang di antara lapak yang roboh. Jeritan pecah, bukan dari Depran, melainkan dari preman yang tersandung dan jatuh. Darah mulai terlihat, menetes, lalu mengalir tipis di sela ubin. Orang-orang berlarian, peti-peti terbalik, ikan-ikan menggelepar tanpa air. Pasar berubah menjadi labirin kacau, tempat ketakutan beradu dengan amarah. Di lorong sayur, pertempuran berlanjut. Depran terluka, lengan kirinya perih, napasnya berat, namun langkahnya tak goyah. Ia tak menyerang membabi buta. Ia memilih celah, memanfaatkan sudut, memutus barisan. Satu persatu, anak buah Tarjo tumbang, bukan semua mati, tetapi cukup untuk menanamkan rasa gentar yang selama ini hanya dimiliki pedagang. Sirene terdengar samar dari kejauhan, namun tak ada yang segera datang. Seperti biasa, pasar dibiarkan mengurus lukanya sendiri. Di tengah kekacauan, Tarjo muncul di ujung lorong utama, berdiri diam seperti patung. Tatapannya menyapu pemandangan, lapak hancur, anak buah terkapar, dan darah yang menghitam di lantai. Rahangnya mengeras. Ini bukan lagi pesan, ini tantangan terbuka. Tarjo memberi isyarat singkat. Anak buah yang tersisa bergerak mundur, menarik garis tak kasat mata. Ia memilih menahan diri, bukan karena kalah, melainkan karena memahami sesuatu yang berbahaya. Depran bukan lagi mangsa yang bisa dihabisi ramai-ramai. Ia telah menjadi api yang menyebar, dan pasar adalah bahan bakarnya. Ketika senja jatuh, Pasar Kramat Jati menyisakan sunyi yang menyakitkan. Darah telah dibersihkan seadanya, namun bau besi masih melekat. Depran berdiri terengah di sudut gelap, menahan nyeri, menatap lorong-lorong yang dulu ia jaga. Ia tahu, hari ini bukan akhir. Ini hanyalah titik tanpa kembali. Dan di antara bayangan yang memanjang, satu kepastian mengeras, pertemuan terakhir dengan Tarjo tak bisa lagi ditunda. Malam menyelimuti Pasar Kramat Jati dengan sunyi yang ganjil. Setelah darah dan kekacauan siang tadi, pasar seperti kelelahan, bernapas terlatih di bawah lampu-lampu temaram. Depran bersembunyi di salah satu gudang kosong, menekan luka di lengannya dengan kain lusuh. Setiap denyut terasa nyata, mengingatkannya bahwa tubuhnya masih manusia. Namun di balik rasa sakit itu, tekadnya justru mengeras, hari ini telah mengubah segalanya. Langkah kaki terdengar pelan namun pasti dari kejauhan. Bukan langkah tergesa anak buah, bukan pula langkah orang panik. Ini langkah seseorang yang yakin akan dirinya sendiri. Depran mengangkat kepala, napasnya tertahan. Dari celah pintu gudang, ia melihat sosok Tarjo berjalan sendirian menyusuri lorong utama, tanpa pengawal, tanpa tergesa.
Raja pasar akhirnya turun tangan. Tarjo berhenti di tengah lorong yang tadi siang dipenuhi darah. Ia menatap lantai, lalu menengadah, seolah berbicara pada pasar itu sendiri. "Cukup," katanya pelan, suaranya menggema di ruang kosong. Bukan perintah, melainkan pernyataan. Tarjo tak lagi mencari anak buah yang kalah atau pedagang yang ketakutan. Ia mencari satu nama, satu wajah, satu jawaban. Depran keluar dari persembunyian. Langkahnya mantap meski tubuhnya perih. Kedua pria itu berdiri berhadapan, terpisah beberapa meter, dikelilingi lapak-lapak tutup yang menjadi saksi bisu. Untuk sesaat, tak ada suara selain dengung lampu dan napas mereka sendiri. Dua dunia bertabrakan dalam diam, kekuasaan lama dan perlawanan yang lahir dari luka. Tarjo memandang Depran lama, lalu tersenyum. Tipis, senyum yang tak lagi meremehkan. "Aku kira kamu hanya bocah parkir," katanya datar. "Ternyata kamu memilih jadi masalah." Depran menatap balik tanpa menunduk. "Masalah itu sudah lama ada," jawabnya pelan. "Aku cuma berhenti pura-pura nggak lihat." Angin malam menyapu lorong, menggerakkan plastik-plastik bekas yang berdesir seperti bisikan. Tarjo melangkah satu langkah maju. Depran mengencangkan rahangnya. Tak ada ancaman tersisa, tak ada peringatan. Yang ada hanya pengakuan bahwa pertarungan ini tak bisa diwakilkan lagi. Jika pasar ini ingin bernafas, salah satu dari mereka harus tumbang. Tarjo mengangkat tangannya, memberi isyarat yang tak terlihat. Dari kejauhan, beberapa bayangan bergerak lalu berhenti, menjaga jarak. Ini duel, bukan keroyokan. Depran menyadari pilihan itu, Tarjo ingin menang dengan tangannya sendiri, atau kalah dengan kehormatan yang ia pahami versi dirinya. Depran menerima tantangan itu tanpa kata. Di bawah lampu temaram, dua sosok itu saling mengukur, menunggu celah pertama. Pasar Kramat Jati menahan napas. Pertemuan yang tak terhindarkan telah tiba, dan malam ini akan menentukan siapa yang berhak disebut penguasa, mereka yang menindas, atau mereka yang memilih melawan meski harus membayar dengan segalanya. Lampu-lampu pasar bergoyang pelan tertiup angin malam, memantulkan bayangan Depran dan Tarjo di lantai yang masih menyimpan noda darah. Kedua pria itu berdiri saling berhadapan, jarak di antara mereka seperti jurang yang penuh dendam. Tak ada sorakan, tak ada teriakan. Hanya keheningan yang menekan dada, seolah seluruh pasar Kramat Jati ikut menunggu siapa yang akan jatuh lebih dulu. Tarjo melangkah maju dengan tenang, gerakannya penuh perhitungan. Usianya memang tak lagi muda, namun tubuhnya menyimpan pengalaman puluhan tahun bertarung di jalanan. Setiap langkahnya mantap, setiap napasnya teratur. Depran mengencangkan rahangnya, merasakan denyut luka di lengannya, namun matanya tak goyah. Ia tahu, satu kesalahan kecil malam ini bisa menjadi akhir hidupnya. Benturan pertama terjadi tanpa aba-aba. Tarjo menyerang cepat, keras, mencoba mematahkan pertahanan Depran dengan kekuatan murni. Tubuh mereka beradu, suara pukulan menggema di lorong kosong. Depran terdorong mundur, punggungnya menghantam tiang besi, rasa nyeri menyambar. Namun ia tak jatuh. Ia bertahan, menangkis, lalu membalas dengan gerakan yang lebih lincah dan nekat. Tarjo tersenyum tipis di tengah pertarungan, seolah menikmati perlawanan ini. "Kamu kuat," katanya di sela napas berat, "tapi pasar ini dibangun di atas ketakutan." Depran membalas dengan tatapan dingin. Dan malam ini ketakutan itu berakhir. Kata-kata itu bukan teriakan, melainkan sumpah yang keluar dari luka panjang. Pertarungan semakin brutal. Mereka saling menjatuhkan, tergelincir di lantai licin, bangkit kembali dengan sisa tenaga. Darah menetes dari pelipis Tarjo, sementara napas Depran kian berat. Setiap pukulan membawa beban masa lalu, pemerasan, tangisan pedagang, darah di lorong sayur. Semua bertumpuk, meledak di setiap gerakan. Tarjo mencoba mengakhiri duel dengan satu serangan mematikan, memanfaatkan kelengahan Depran yang terhuyung. Namun Depran bergerak refleks, memutar tubuhnya, dan menghantam balik dengan sisa tenaga yang ia simpan sejak awal. Benturan itu membuat Tarjo terjatuh, lututnya menghantam lantai dengan suara berat yang menggema. Depran berdiri terengah di atas Tarjo, dadanya naik turun, pandangannya kabur oleh keringat dan darah. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Ia melihat bukan hanya musuh, tetapi simbol dari semua penderitaan pasar ini. Tarjo menatap balik, matanya masih menyala, namun kini ada bayangan kekalahan yang tak bisa disembunyikan. Di bawah lampu pasar yang temaram, Depran mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya.
Tangannya gemetar, bukan karena ragu, melainkan karena sadar bahwa setelah malam ini, tak ada jalan kembali. Pasar Kramat Jati menahan napas sekali lagi, menyaksikan detik-detik terakhir kekuasaan lama runtuh di tangan seorang juru parkir yang memilih berdiri hingga akhir. Udara malam terasa membeku ketika Depran berdiri di atas Tarjo yang terkapar. Lampu pasar berpendar lemah, seolah ragu menyinari akhir dari kekuasaan yang telah puluhan tahun mencengkeram Pasar Kramat Jati. Napas Depran tersengal, darah menetes dari lengannya ke lantai, bercampur dengan noda lama yang belum sempat mengering. Di detik itu, dunia terasa menyempit, hanya ada dia, Tarjo, dan keputusan yang tak bisa diulang. Tarjo tertawa pelan, suara seraknya memantul di lorong kosong. Tawa itu bukan ejekan, melainkan kelelahan seorang raja yang tahu tahtanya runtuh. Pasar ini, akan selalu butuh orang sepertiku, katanya terputus-putus, menahan sakit. Kalau bukan aku, akan ada yang lain. Kata-kata itu seperti racun yang coba menanamkan keraguan di hati Depran. Depran menggeleng pelan, ingatannya berkelebat, janda tua yang lapaknya dihancurkan, pedagang sayur yang hampir mati, uang setoran yang dibayar dengan air mata. Mungkin, jawabnya lirih, tapi bukan malam ini. Bukan olehmu. Suaranya tenang, namun di dalamnya ada badai yang akhirnya menemukan arah. Tarjo mencoba bangkit, namun tubuhnya tak lagi patuh. Usia, luka, dan kesombongan akhirnya bersekutu melawannya. Di mata Tarjo, untuk pertama kalinya, muncul ketakutan yang selama ini hanya ia tanamkan pada orang lain. Ketakutan kehilangan kendali, kehilangan nama, kehilangan segalanya. Ia menatap Depran bukan lagi sebagai mangsa, melainkan sebagai akhir. Di kejauhan, bayangan anak buah Tarjo berdiri terpaku. Tak satu pun berani mendekat. Mereka menyaksikan hukum jalanan yang mereka yakini runtuh oleh tangan yang tak mereka perhitungkan. Pasar, yang biasanya ramai, menjadi saksi sunyi dari perubahan yang lahir dari darah dan keberanian. Detik-detik berikutnya berlangsung cepat dan kejam. Depran menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu bertindak. Tak ada sorak kemenangan, tak ada kata terakhir yang indah. Hanya suara tubuh yang jatuh tak bergerak dan keheningan yang menyusul, berat dan mutlak. Tarjo, Raja Preman Pasar Kramat Jati, akhirnya diam untuk selamanya. Hening itu memanjang, seperti luka yang baru dijahit. Depran berdiri terpaku, menyadari bahwa apapun yang terjadi setelah ini, hidupnya tak akan pernah sama. Ia bukan lagi juru parkir biasa. Ia telah menumpahkan darah demi menghentikan darah yang lain. Beban itu menempel di dadanya, berat namun tak ia sesali. Ketika langkah-langkah kaki mulai menjauh dan bayangan bubar, Depran melangkah keluar dari lorong. Pasar Kramat Jati masih berdiri, terluka namun hidup. Malam itu, kekuasaan lama mati bersama Tarjo. Dan di antara lampu-lampu yang bergetar, sebuah fajar baru, entah damai atau penuh luka, mulai menunggu giliran untuk lahir. Fajar menyingsing dengan ragu, seolah takut menyentuh Pasar Kramat Jati yang masih basah oleh malam panjang. Lampu-lampu dimatikan satu persatu, digantikan cahaya pagi yang pucat. Kabar kematian Tarjo menyebar tanpa teriak, tanpa pengumuman, ia mengalir dari mulut ke mulut seperti angin yang membawa bau hujan. Orang-orang datang ke pasar dengan langkah pelan, mata menyapu lorong-lorong, memastikan bahwa mimpi buruk itu benar-benar berakhir. Lapak-lapak dibuka lebih lambat dari biasanya. Ada jeda yang aneh, sebuah keheningan yang bukan lagi ketakutan, melainkan kehati-hatian. Para pedagang saling bertukar pandang, mencari tanda-tanda ancaman yang biasa hadir di pagi hari. Namun tak ada yang datang menagih. Tak ada langkah berat, tak ada tatapan dingin. Hanya suara karung diseret dan pisau yang mulai memotong, pelan namun pasti. Di lorong sayur, janda tua yang lapaknya pernah dihancurkan menatap botol rempah dengan tangan gemetar. Ia berhenti sejenak, menatap lantai, lalu menghela napas panjang, napas yang terasa lebih lega dari hari-hari sebelumnya. Di lorong ikan, para pedagang membersihkan ubin yang kemarin dipenuhi darah, bukan karena takut, tetapi karena ingin memulai hari yang baru. Setiap sapuan kain terasa seperti doa. Anak buah Tarjo menghilang seperti bayangan yang ditelan matahari. Sebagian pergi tanpa pamit, sebagian lagi menyelinap keluar kota. Kekuasaan yang berdiri di atas ketakutan runtuh begitu penopangnya jatuh. Pasar menemukan ritmenya kembali, belum sempurna, masih pincang, namun hidup. Untuk pertama kalinya, tawa kecil terdengar tanpa segera dibungkam. Depran tak terlihat pagi itu. Pos parkir kosong,
peluit tak tergantung di leher siapapun. Beberapa pedagang mencarinya dengan mata, berharap melihat senyum sederhana yang biasa menyapa. Namun yang mereka temukan hanya bekas pijakan di tanah dan cerita yang berbisik pelan. Ada yang bilang ia pergi sebelum fajar. Ada pula yang yakin ia masih di sekitar, memilih tak terlihat. Siang menjelang, keberanian tumbuh pelan-pelan. Para pedagang mulai berbicara tentang harga tanpa bisik, menolak pungutan liar tanpa gemetar. Kesepakatan kecil lahir di antara mereka, saling menjaga, saling mengingatkan. Pasar ini telah belajar dengan cara paling mahal bahwa diam bisa mematikan, dan kebersamaan bisa menyelamatkan. Namun damai yang datang bukan tanpa luka. Ada kursi kosong di beberapa lapak, ada keluarga yang harus pulih dari trauma. Pasar bernafas kembali, tetapi napasnya masih pendek. Mereka tahu, damai harus dirawat, bukan ditunggu. Dan nama Depran mulai disebut bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai pengingat keberanian pernah lahir di sini. Menjelang sore, angin menyapu lorong-lorong dengan lembut. Pasar Keramat Jati berdiri tegak, penuh bekas jahitan yang belum rapi. Di balik hiruk yang kembali, tersimpan satu kesadaran baru, bahwa neraka bisa runtuh ketika seseorang berhenti menunduk. Dan di antara derap langkah orang-orang kecil yang kembali berharap, pasar itu akhirnya bernapas, perlahan namun nyata. Hari-hari berlalu di Pasar Keramat Jati dengan irama yang perlahan kembali utuh. Suara tawar-menawar menguat, langkah kaki kian percaya diri, dan mata orang-orang tak lagi mencari bayangan ancaman di setiap sudut. Namun di balik keriuhan itu, ada ruang sunyi yang tak terisi, ruang tempat seorang juru parkir biasa pernah berdiri dan mengubah arah nasib pasar. Nama Depran tak tertulis di papan apapun, tetapi hidup di sela percakapan yang berbisik. Anak-anak pedagang mulai mendengar cerita itu dari orang tua mereka, tentang seorang pemuda yang menolak menunduk, yang membantu tanpa pamrih, yang memilih berdiri ketika semua orang memilih diam. Cerita itu tak selalu sama, ada yang melebihkan, ada yang merendahkan. Namun intinya serupa, keberanian bisa lahir dari orang yang paling tak diperhitungkan. Di pos parkir, peluit baru menggantung di leher orang lain. Tugas berjalan seperti biasa, namun sesekali ada yang berhenti, menatap kosong ke arah lorong-lorong lama. Mereka teringat senyum sederhana, tangan yang sigap membantu, dan tatapan yang kini terasa absen. Pasar bergerak maju, tapi jejak langkah Depran tertinggal sebagai bayang yang menuntun. Beberapa pedagang sepuh menyimpan kisah dengan cara mereka sendiri. Ada yang menyalakan dupa kecil setiap pagi, ada yang menyelipkan doa sebelum membuka lapak. Bukan untuk memuja, melainkan untuk mengingat harga yang pernah dibayar agar mereka bisa berjualan tanpa setoran. Ingatan itu menjadi pagar tak kasat mata, agar ketakutan tak kembali berakar. Tentang Depran, kabar beredar samar. Ada yang bilang ia pergi jauh, menukar pasar dengan jalan panjang tanpa nama. Ada yang yakin ia hidup sederhana di tempat lain, menanam hari-hari baru jauh dari sorot mata. Tak ada yang tahu pasti, dan mungkin itulah yang ia inginkan, hidup tanpa gelar, tanpa sorak, tanpa kewajiban dikenang. Malam-malam tertentu, ketika pasar hampir sepi, angin membawa bunyi peluit yang seolah datang dari ingatan. Orang-orang menoleh, tersenyum kecil, lalu kembali bekerja. Legenda tak selalu perlu bukti, cukup keyakinan bahwa kebaikan pernah menang, meski dengan harga yang mahal. Pasar Keramat Jati belajar satu pelajaran yang tak tercetak di buku manapun, damai bukan hadiah, melainkan kerja bersama. Ia harus dijaga oleh keberanian sehari-hari, oleh penolakan kecil terhadap ketidakadilan, oleh tangan-tangan yang saling menguatkan. Itulah warisan sejati yang ditinggalkan Depran. Dan di antara riuh yang kembali hidup, legenda itu menetap tentang seorang juru parkir yang memilih berdiri hingga akhir. Tanpa patung, tanpa nama jalan, hanya cerita yang mengalir dari mulut ke mulut. Selama Pasar Keramat Jati berdetak, nama Depran akan tetap bernafas.